Ini cerita lengkapnya, bukan ringkasan, bukan cuplikan. Ini narasi utuh tentang bagaimana seorang pria biasa, pegawai kantoran pendiam, mudah dilupakan, tanpa kemampuan istimewa, tanpa darah keturunan tersembunyi, tanpa kekuatan terpendam apapun, menjadi orang paling penting di tengah kiamat. Bukan karena dia terpilih, bukan karena dia kuat, tapi karena dia melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan orang lain di planet ini. Dia telah membaca buku itu. Kim Dok-ja menghabiskan 13 tahun hidupnya sebagai satu-satunya pembaca sebuah web novel berjudul 3 Ways to Survive in a Ruined World. 551 bab, ribuan halaman. Cerita yang begitu panjang dan begitu tak dikenal sehingga penulisnya pada dasarnya menulis untuk audiens satu orang. Dan ketika novel itu berhenti menjadi fiksi, ketika peristiwa yang digambarkan di halamannya mulai terjadi di dunia nyata, secara langsung, kepada orang-orang nyata, Kim Dok-ja menjadi satu-satunya manusia hidup yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Inilah Omniscient Reader's Viewpoint. Dan dalam setengah jam ke depan, saya akan memandu Anda melewati setiap arc utama dari 100 bab pertama. Dari saat dunia berakhir di gerbong kereta bawah tanah, hingga saat Kim Dok-ja berhenti menjadi pembaca dan mulai menjadi sesuatu yang tak pernah diprediksi oleh cerita itu. Jika Anda sudah menonton liputan standar kami tentang ORV, anggap ini sebagai director's cut. Setiap arc, setiap karakter, setiap kejutan. Mari kita mulai. Untuk memahami apa yang terjadi selanjutnya, Anda harus terlebih dahulu memahami pria di pusatnya. Kim Dok-ja berusia 30 tahun, dia bekerja di sebuah perusahaan. Dia naik kereta bawah tanah. Dia tidak punya teman dekat, tidak punya hubungan asmara, tidak punya hobi yang bisa disebut oleh siapapun di sekitarnya. Dia tipe orang yang menempati ruang tanpa mengganggunya, hadir di dunia tapi tidak meninggalkan kesan apapun padanya. Jika dia menghilang, celah itu akan menutup dalam hitungan hari. Yang dia miliki, satu-satunya hal yang memberi tekstur pada hidupnya, adalah sebuah web novel. 3 Ways to Survive in a Ruined World. Ditulis oleh penulis dengan nama samaran. Serialisasinya dimulai lebih dari 1 dekade sebelumnya, dan menurut standar web novel, itu adalah epik, ratusan bab yang mengisahkan seorang pria bernama Yoo Jung-hyuk, yang selamat dari kiamat melalui kombinasi kemampuan luar biasa, pengambilan keputusan yang kejam, dan kekuatan bernama regression. Jung-hyuk bisa riset. Saat mati, dia kembali ke awal, membawa pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Dia menjalani kiamat berulang kali, setiap iterasi menyempurnakan pendekatannya, mempertajam strateginya, mengikis sedikit lagi kemanusiaannya di setiap siklus. Novel itu tidak populer, tulisannya padat, arc-nya panjang, protagonisnya sengaja dibuat sulit disukai, dingin, brutal, bersedia mengorbankan siapapun yang tak bisa mengimbangi. Pembaca berguguran demi puluhan, lalu ratusan, lalu ribuan. Pada tahun-tahun akhir serialisasi, kolom komentar kosong. Jumlah pembaca dapat diabaikan. Penulis menulis ke dalam kekosongan, kecuali untuk Dok-ja. Dok-ja tetap bertahan, bukan karena novelnya mudah dan bukan karena dia kekurangan pilihan lain. Dia bertahan karena novel itu adalah satu-satunya tempat di mana dunia masuk akal baginya. Skenario punya aturan, karakter punya arc, penderitaan punya struktur. Dalam hidup yang terasa tanpa bentuk dan tanpa tujuan, novel itu memberinya narasi untuk diikuti. Dan dia mengikutinya dengan pengabdian seseorang yang tak punya apa-apa lagi. Dia meninggalkan komentar setiap bab, bahkan ketika tidak ada orang lain yang membaca. Bahkan ketika penulis tidak pernah membalas, dia mengetik reaksinya ke dalam kekosongan karena tindakan terlibat dengan cerita itu, baginya, adalah hal terdekat dengan koneksi. 13 tahun, 551 bab. Dan kemudian, pada hari novel itu memposting bab terakhirnya, hari cerita itu berakhir, cerita itu menjadi nyata. Semua bermula di kereta bawah tanah. Dok-ja sedang membaca bab terakhir di ponselnya ketika kereta bergetar. Lampu berkedip. Di luar jendela, langit berubah. Tidak dramatis, tidak dengan api atau kegelapan, tapi dengan kesalahan halus yang dirasakan tubuh sebelum pikiran bisa menamainya. Sesuatu yang fundamental tentang realitas telah bergeser. Dan kemudian pengumuman itu. Sebuah suara, datar, mekanis, tidak laki-laki atau perempuan, berbicara di dalam kepala setiap orang di kereta itu. Ia memperkenalkan diri sebagai sistem. Ia mengumumkan bahwa first skenario telah dimulai. Aturannya sederhana, bertahan hidup. Parameternya spesifik. Bunuh monster yang akan segera muncul atau dibunuh oleh mereka. Partisipasi bersifat wajib. Hukuman untuk tidak berpartisipasi adalah kematian.
Para penumpang bereaksi seperti manusia bereaksi. Menjerit, menyangkal, menawar dengan suara yang tidak bernegosiasi, beberapa membeku, beberapa meraih senjata, payung, tas apa saja, beberapa saling menyerang, seakan ancaman bisa dialihkan melalui kekerasan terhadap sesuatu yang familiar. Kim Dokja berdiri. Dia berjalan ke tengah gerbong, dan dengan ketenangan yang membuat orang di sekitarnya lebih takut daripada monster, dia mulai memberi instruksi. Dia tahu skenario ini. Dia telah membaca bab ini. Monster di skenario subway pertama berperingkat rendah, berbahaya bagi warga sipil yang tidak siap, tapi bisa ditangani jika Anda memahami pola serangan dan kelemahan mereka. Dokja memahami keduanya, karena novel itu menggambarkan skenario ini dengan rinci. Dia tahu senjata mana yang efektif. Dia tahu waktu spawn. Dia tahu hidden condition, tujuan rahasia yang terkubur dalam skenario yang, jika diselesaikan, memberi imbalan signifikan. Dia mengorganisir para penyintas. Bukan melalui karisma, Dokja tidak karismatik. Bukan melalui otoritas, dia tidak punya. Dia melakukannya melalui spesifisitas. Dia memberitahu orang-orang persis apa yang harus dilakukan, persis kapan melakukannya, dan dia begitu akurat sehingga kepatuhan menjadi jalan paling sedikit perlawanan. Skenario diselesaikan. Para penyintas, pening, berlumuran darah, kesulitan memproses apa yang telah terjadi, menatap pria pendiam yang memandu mereka melewatinya dan menanyakan pertanyaan yang jelas. Bagaimana dia bisa tahu? Dokja tidak menjawab, karena jawabannya, saya membacanya di sebuah novel, akan terdengar gila. Dan karena kebenarannya lebih rumit dari itu. Dia tidak sekadar membaca tentang skenario ini. Dia membaca tentang setiap skenario. Dia tahu seluruh plotnya, dan dia tahu bahwa kereta bawah tanah hanyalah permulaan, dan kemudian Dokja bertemu dengannya. Yoo Jong-hyuk, protagonis 3 Ways to Survive in a Ruined World. Sang regresor, pria yang telah menjalani kiamat ini, bukan dalam novel, tapi secara langsung, berkali-kali. Dia ada dalam iterasi skenario ini, bergerak melewati peristiwa awal dengan kompetensi menakutkan dari seseorang yang pernah melakukan ini sebelumnya. Dalam novel, Jung-hyuk adalah pahlawan, manusia terkuat, yang selamat dari setiap skenario melalui kombinasi kemampuan tempur luar biasa, kecemerlangan strategi, dan regression yang memberinya percobaan tak terbatas. Dia juga, pada arc-arc berikutnya, nyaris tidak manusiawi. Kehidupan berulangnya telah mengikis empati, koneksi, dan apapun yang tidak bisa dioptimalkan untuk bertahan hidup. Dia membuang sekutu ketika mereka memperlambatnya. Dia membunuh ancaman secara preemptif. Dia mendekati kiamat sebagai sistem untuk dipecahkan, dan setiap manusia di dalamnya sebagai alat atau penghalang. Dokja mengetahui semua ini. Dia telah membaca setiap arc cerita Jung-hyuk. Dia tahu teknik tempur pria itu, pola strategisnya, kerentanan tersembunyinya. Dia tahu momen-momen ketika Jung-hyuk ragu, orang-orang yang penting baginya meskipun usahanya untuk tidak peduli kepada siapapun, kegagalan spesifik yang menghantuinya di seluruh regression. Bertemu Jung-hyuk secara langsung berbeda dari apapun yang dibayangkan Dokja. Novel menggambarkannya sebagai dingin dan efisien. Secara langsung, dia memang seperti itu. Tapi dia juga hadir dengan cara yang tak bisa disampaikan teks. Beban dirinya, kelelahan di balik kompetensi, cara matanya memindai setiap ruangan untuk ancaman dengan presisi mekanis dari seseorang yang baginya relaksasi adalah konsep yang terlupakan. Dokja mendekati hubungan ini dengan strategi yang khas miliknya sendiri. Dia tidak bisa mengungkapkan bahwa dia telah membaca cerita Jung-hyuk. Sang regresor akan mengiranya bohong atau menganggapnya ancaman yang harus dilenyapkan. Sebaliknya, Dokja memposisikan dirinya berguna. Dia menawarkan informasi. Tidak semuanya, hanya cukup untuk menunjukkan nilai. Dia membuat prediksi yang terbukti akurat. Dia memberikan analisis strategis yang diakui Jung-hyuk sebagai solid. Dan Jung-hyuk, meskipun setiap insting yang diasah lewat banyak regression, tidak bisa memahami Dokja. Pria biasa ini, pegawai kantoran tanpa fisik yang menonjol, seharusnya tidak tahu hal-hal yang dia tahu. Dia seharusnya tidak bisa memprediksi mekanika skenario sebelum aktif. Dia seharusnya tidak memahami pola Jung-hyuk sendiri dengan cukup baik untuk mengantisipasi keputusannya. Jung-hyuk tidak mempercayai Dokja. Kepercayaan adalah mata uang yang berhenti dibelanjakan sang regresor sejak beberapa kehidupan yang lalu. Tapi dia memakainya. Dan Dokja, yang sudah mengira ini, yang telah membaca bab-bab di mana Jung-hyuk memakai dan membuang sekutu, membiarkan dirinya dipakai, karena kedekatan dengan protagonis itu, untuk saat ini,
posisi paling aman yang tersedia. Dinamika antara mereka adalah tulang punggung emosional dari seluruh cerita. Seorang pembaca yang tahu segalanya tentang seorang karakter yang tak bisa memahami bagaimana orang asing ini bisa menembus dirinya. Pengetahuan tanpa pemahaman di satu sisi, kekuatan tanpa koneksi di sisi lain. Mereka saling membutuhkan dengan cara yang tak satu pun bersedia mengakuinya. Dan cerita akan menghabiskan ratusan bab menjelajahi apa yang terjadi ketika mereka akhirnya melakukannya. Skenario bukan peristiwa acak. Itu pertunjukan yang diorkestrasi, dikelola oleh sistem bernama The Star Stream, dan diamati oleh entitas bernama Constellations. Constellations dalam istilah paling sederhana adalah dewa-dewa. Sosok yang ditarik dari setiap mitologi, setiap legenda, setiap tradisi keagamaan, makhluk ilahi yang ada di bidang di atas dunia fana dan yang memperlakukan skenario kiamat sebagai bentuk hiburan. Mereka menonton, mereka berkomentar, mereka bertaruh. Mereka mensponsori manusia individual, memberi mereka kekuatan sebagai imbalan atas pertunjukan yang memikat. Mata uangnya adalah coins. Constellations menginvestasikan coins pada manusia yang menarik bagi mereka. Manusia menggunakan coins untuk membeli skill, item, dan keuntungan bertahan hidup dari sistem toko The Star Stream. Seluruh kiamat itu pada inti strukturalnya adalah industri hiburan, dan manusia yang berjuang demi nyawa mereka adalah kontennya. Resonansi metatekstualnya langsung dan disengaja. The Constellations adalah audience, manusia adalah karakter. The Star Stream adalah platform penerbitan, dan skenario adalah bab-bab dalam cerita yang ditulis secara real-time oleh penderitaan orang-orang nyata. Kim Dokja memahami arsitektur ini karena novel itu menjelaskannya. Dia mengenal constellations utama, temperamen mereka, preferensi mereka, persaingan mereka. Dia tahu mana yang sponsor murah hati dan mana yang pengamat sadis yang menikmati menonton manusia pilihan mereka gagal. Dia memahami ekonomi The Star Stream, bagaimana coins mengalir, bagaimana sponsorship bekerja, bagaimana menarik perhatian tanpa menarik jenis yang salah. Dia mendapatkan constellation patronnya sendiri lebih awal. Hubungannya transaksional, The Constellation menyediakan kekuatan, dan Dokja menyediakan narasi yang layak ditonton. Tapi itu juga dengan cara yang dieksplorasi cerita dengan kehalusan yang meningkat, sebuah hubungan antara pembaca dan karakter yang terbalik. The Constellation menonton Dokja dengan cara Dokja dulu menonton Jong Hyuk, dari kejauhan, dengan fascinasi, dengan campuran kasih sayang dan kebebalan yang dirasakan audiens untuk karakter fiksi. Ironinya begitu indah dan disengaja. Dokja menghabiskan 13 tahun sebagai audiens. Sekarang dia adalah pertunjukan itu. Dan para dewa yang menontonnya, dengan setiap cara yang penting, melakukan persis apa yang dia lakukan. Membaca cerita tentang seseorang yang tidak sepenuhnya mereka pahami dan menjadi terinvestasi dalam kelangsungan hidupnya. Sistemnya elegan dalam kekejamannya. Manusia yang tidak menerima sponsorship tidak menerima kekuatan. Manusia yang tidak menerima kekuatan tidak bisa menyelesaikan skenario. Manusia yang tidak bisa menyelesaikan skenario mati. The Star Stream adalah meritokrasi tontonan. Kelangsungan hidup diberikan kepada mereka yang tampil, dan pertunjukan dinilai oleh makhluk yang standarnya dibentuk oleh ribuan tahun mitologi. Para dewa menginginkan pahlawan. Mereka menginginkan penjahat. Mereka menginginkan pengorbanan dan kemenangan dan jenis ironi dramatis yang membuat sebuah cerita layak diceritakan. Dokja memahami secara naluriah bahwa The Constellations tidak menilai kekuatan. Mereka menilai kualitas naratif. Manusia yang bertarung berani melawan rintangan mustahil lebih menarik daripada manusia yang menang dengan mudah. Manusia yang membuat pengorbanan menyakitkan lebih memikat daripada manusia yang tidak mengorbankan apapun. The Star Stream tidak menghadiahi kekuatan. Ia menghadiahi cerita. Politik The Constellation menguat seiring berkembangnya skenario. Tokoh-tokoh mitologi besar, Bedir, makhluk yang ditarik dari tradisi Korea, Yunani, Hindu, Nordik, dan Cina, bersaing untuk pengaruh atas narasi manusia. Beberapa menginginkan pahlawan, beberapa menginginkan penjahat, beberapa menginginkan tragedi. Preferensi setiap constellation membentuk skenario yang mereka sponsori, menciptakan dunia di mana kiamat tidak sekadar bertahan, tapi ditampilkan. Dan kualitas pertunjukan menentukan siapa yang menerima kekuatan dan siapa yang tidak menerima apa-apa. Dokja menavigasi ini dengan keuntungan ganda dari pengetahuan novelnya dan pemahaman bawaannya tentang apa yang diinginkan audiens. Dia telah menjadi audiens seumur hidupnya.
Dia memahami kepuasan naratif secara naluriah, beatnya, reveal-nya, momen ketegangan, dan pelepasan yang membuat penonton tetap terinvestasi. Dia tampil untuk The Constellations, bukan karena dia menikmatinya, tapi karena investasi mereka adalah satu-satunya sumber daya yang membuatnya tetap hidup. Protagonis novel Selamat Sendirian, Yoo Jong-hyuk, di sepanjang banyak regressionnya, menjaga lingkarannya tetap kecil dan ikatannya tidak ada. Companion bersifat sementara. Aliansi bersifat strategis. Pendekatan sang regresor terhadap kiamat secara fundamental soliter. Dia telah belajar melalui kehidupan berulang bahwa peduli pada orang adalah inefisiensi yang tak bisa dia tanggung. Kim Dokja mengambil jalan berbeda. Bukan karena dia lebih mulia daripada Jong-hyuk, dan bukan karena novel mengajarinya strategi lebih baik. Dia mengambil jalan berbeda karena dia jenis orang yang berbeda. Dia adalah pembaca, dan pembaca membentuk ikatan dengan karakter. Mereka mendukung orang. Mereka berduka ketika karakter mati. Seluruh pengalaman membaca adalah latihan peduli pada orang yang tidak nyata. Kecuali sekarang mereka nyata. Dan Dokja menemukan, dengan kejutannya sendiri, bahwa ikatan yang dia bentuk saat membaca tidak berkurang ketika karakter menjadi orang. Ikatan itu menguat. Lee Ji-hye yang pertama. Dalam novel, dia adalah salah satu murid Jong-hyuk, pendekar pedang muda yang berani, berbakat, yang memuja sang regresor, dan bertarung di sisinya melalui banyak arc. Dokja mencarinya sebelum Jong-hyuk melakukannya. Dia mengenali potensinya, bukan dari pengamatan, tapi karena telah membaca seluruh arc karakternya. Dia tahu petarung yang akan dia jadi, dia tahu loyalitas yang dia mampu, dan dia merekrutnya, bukan karena novel menyuruhnya, tapi karena dia tak bisa menerima ide seseorang yang dia baca selama bertahun-tahun mati, karena tidak ada yang melihat nilainya tepat waktu. Jung Hae-won menyusul, seorang wanita yang, dalam novel, adalah karakter minor di arc awal. Seseorang yang muncul, berkontribusi, dan memudar dari narasi. Dokja memberinya peran lebih besar. Dia berinvestasi dalam kelangsungan hidupnya, pertumbuhannya, kemampuannya. Dia mengajarinya hal-hal yang tak pernah diberikan kesempatan oleh novel untuk dia pelajari. Dia mengubah ceritanya, bukan karena plot menuntutnya, tapi karena dia peduli pada seseorang yang tak dianggap penulis asli cukup penting untuk dikembangkan. Disinilah ORV menjadi sesuatu yang luar biasa. Dokja tidak lagi mengikuti novel. Dia mengeditnya. Dia mengambil karakter yang diberi peran terbatas oleh penulis dan memperluasnya. Dia menulis ulang takdir yang disegel dalam teks. Dia melakukan apa yang selalu ingin dilakukan setiap pembaca yang bergairah, menjangkau ke dalam cerita, dan menyelamatkan orang-orang yang bersedia dikorbankan oleh cerita. Party bertumbuh. Setiap anggota adalah seseorang yang dikenal Dokja dari novel. Kekuatan mereka, kelemahan mereka, nasib akhir mereka, dan setiap rekrutan adalah tindakan perlawanan terhadap narasi yang memperlakukan orang-orang ini sebagai sekali pakai. Dokja tidak sedang membangun tim. Dia menolak membiarkan cerita membunuh orang-orang yang dia pedulikan. Yoo Han Suyung juga masuk gambar oleh Hai Takohul al-Bulmaskah, seorang wanita yang hubungannya dengan novel lebih rumit daripada yang awalnya disadari Dokja, dan yang kecerdasan dan ambisinya menjadikannya sekutu tak ternilai sekaligus wildcard berbahaya. Party bukan koleksi arketip. Itu kelompok orang-orang spesifik, cacat, dan rumit yang sedang belajar saling bergantung di dunia yang dirancang untuk menjadikan ketergantungan fatal. Biaya emosionalnya terlihat. Setiap intervensi mengubah plot. Setiap nyawa yang diselamatkan menciptakan riak yang mendorong garis waktu makin jauh dari urutan yang ditetapkan novel. Keuntungan terbesar Dokja, pengetahuannya tentang apa yang akan datang, terkikis dengan setiap orang yang dia selamatkan. Dia menukar kepastian dengan koneksi, superioritas strategis dengan ikatan emosional, keamanan yang diketahui dengan risiko yang belum pernah terjadi. Dan dia melakukan pertukaran ini dengan rela. Karena 13 tahun membaca telah mengajarinya sesuatu yang tak pernah dipelajari protagonis novel. Cerita tidak bernilai apapun jika Anda tidak peduli pada orang-orang di dalamnya. Skenario awal adalah filter, peristiwa bertahan hidup sederhana yang dirancang untuk memisahkan yang mampu dari yang tidak mampu. Tapi seiring berkembangnya arc, skenario berevolusi menjadi sesuatu yang lebih canggih, lebih kejam. Disaster scenarios adalah tantangan skala peristiwa yang memengaruhi seluruh wilayah. Itu bukan tentang membunuh monster atau menyelesaikan tujuan. Itu tentang pilihan. Khususnya, itu tentang jenis pilihan yang mengungkap siapa orang itu sebenarnya ketika aturan peradaban tidak lagi berlaku. Skenario Demon King Selection adalah yang pertama dari ini. Sistem menunjuk satu penyintas sebagai Demon King,
target yang setiap orang lain diinsentifkan untuk membunuh. Imbalan untuk membunuh Demon King sangat besar. Hukuman menjadi Demon King adalah kematian, kecuali Anda bisa bertahan sampai pewaktu skenario habis. Dokja tahu skenario ini. Dia tahu bagaimana itu berlangsung dalam novel. Siapa yang terpilih, siapa yang selamat, siapa yang mati, siapa yang mengkhianati siapa dalam pergulatan putus asa untuk bertahan hidup. Dia tahu strategi optimal. Dia juga tahu bahwa strategi optimal, seperti yang dieksekusi dalam novel, memerlukan pengorbanan beberapa orang untuk menciptakan pengalih perhatian. Dan di sini, untuk pertama kali, pengetahuan Dokja bertabrakan langsung dengan hati nuraninya. Versi skenario di novel itu efisien. Jong Hyuk menanganinya dengan presisi dingin, meminimalkan kerugiannya sendiri, sambil mengizinkan korban yang dapat diterima di antara orang-orang yang tidak dianggapnya esensial. Narasi menyajikan ini sebagai pragmatis. Diperlukan. Biaya bertahan hidup di dunia yang tidak menghargai sentimentalitas. Dokja tidak bisa melakukan ini. Dia mengenal orang-orang ini. Dia telah menghabiskan berminggu-minggu bersama mereka, bertarung di samping mereka, makan bersama mereka, menonton mereka berduka, dan beradaptasi dan menemukan momen tawa di dunia yang sudah berakhir. Mereka bukan alat naratif untuk dikorbankan demi efisiensi plot. Mereka adalah orang-orang. Jadi dia berimprovisasi. Dia menyimpang dari solusi novel. Dia menyusun strategi alternatif yang menyelamatkan lebih banyak nyawa dengan biaya risiko pribadi yang lebih besar. Menempatkan dirinya dalam bahaya yang tak akan pernah diterima protagonis novel. Karena protagonis novel tidak mencintai orang-orang di sekitarnya dengan cara Dokja mencintai mereka. Strateginya berhasil. Nyaris. Dengan biaya yang nyata dan menyakitkan. Orang-orang terluka. Kepercayaan diuji. Dokja membuat janji yang dia tidak yakin bisa dia tepati. Tapi semua orang selamat. Dan penyimpangan dari plot novel, efek kupu-kupu dari belas kasih Dokja, mengirim garis waktu ke wilayah yang tak bisa diprediksi oleh 13 tahun membacanya. Disaster scenarios berikutnya mengikuti pola eskalasi yang sama. Masing-masing menyajikan dilema moral skala skenario. Masing-masing memaksa Dokja untuk memilih antara solusi terbukti novel dan alternatif improvisasinya sendiri. Masing-masing menghabiskan sepotong pengetahuan masa depannya seiring garis waktu yang menyimpang makin jauh dari teks yang telah dia hafal. Ketegangannya luar biasa. Dokja tidak melawan monster. Dia melawan plot itu sendiri, struktur naratif yang ingin orang-orang tertentu mati demi kemajuan dramatis. Dia adalah pembaca yang telah memutuskan bahwa cerita itu salah, bahwa pengorbanan itu tidak perlu, bahwa ada versi peristiwa yang lebih baik yang mungkin jika ada orang yang cukup peduli untuk menemukannya. The Constellations menyukainya. Audiens yang menonton seorang pria menulis ulang cerita secara real time, itulah pertunjukan paling memikat di The Starstream. Coins berdatangan, tawaran sponsorship berlipat ganda. Pradewa tak bisa berpaling dari manusia yang memperlakukan hiburan mereka sebagai cerita yang layak diedit. Tapi, biayanya bagi Dokja nyata. Setiap penyimpangan menguras dirinya, bukan secara fisik, tapi secara kognitif. Dia menjalankan dua versi realitas secara paralel. Versi novel yang memberitahunya apa yang seharusnya terjadi, dan versi nyata yang mencerminkan perubahannya. Menahan keduanya di benaknya secara bersamaan, menghitung di mana mereka menyimpang, dan di mana mereka masih selaras, memprediksi unsur plot mana yang akan bertahan meskipun campur tangannya, dan mana yang sudah diubah secara permanen, itu bentuk kerja mental yang tak pernah harus dilakukan protagonis novel. Jong Hyuk menjalani peristiwa-peristiwa itu. Dokja membandingkannya dengan teks secara real time, sementara orang-orang yang dia pedulikan bergantung pada akurasi analisisnya. Pada arc tengah, dinamika antara Kim Dokja dan Yoo Jung Hyuk telah menjadi hubungan sentral cerita. Bukan romantis, lebih fundamental dari romansa. Itu hubungan antara seorang pembaca dan karakter yang telah dia pedulikan selama 13 tahun, kini terpaksa berada di ruang yang sama. Mekanika regression Jong Hyuk menjadi makin sentral. Sang regresor telah menjalani skenario ini sebelumnya. Tidak sekali, tidak dua kali, tapi puluhan kali. Setiap regression membawanya kembali ke awal dengan akumulasi pengetahuan dan akumulasi trauma. Dia telah menyaksikan orang mati dalam setiap konfigurasi yang mungkin. Dia telah mencoba setiap aliansi, setiap strategi, setiap pendekatan yang dapat dibayangkan untuk menyelamatkan dunia. Dan dia gagal. Setiap kali. Novel yang dibaca Dokja adalah catatan kegagalan-kegagalan itu. Ratusan regression, masing-masing berakhir di dunia yang tidak dapat diselamatkan. Konteks ini mengubah Jong Hyuk dari protagonis dingin menjadi sesuatu yang jauh lebih menyedihkan.
Kebebalannya, emosionalnya bukan kepribadian. Itu jaringan parut. Dia berhenti peduli pada orang karena peduli pada orang yang akan mati. Yang telah dia saksikan mati berkali-kali dalam banyak kehidupan adalah bentuk penghancuran diri yang bahkan seorang regresor tidak bisa pertahankan. Dokja tahu ini dari novel. Dia membaca bab-bab di mana monolog batin Jong Hyuk mengungkapkan beban kesedihan yang terakumulasi. Dia memahami secara intelektual bahwa dinginnya protagonis adalah mekanisme pertahanan yang dibangun dari kehidupan-kehidupan kehilangan. Tapi memahaminya secara intelektual dan berdiri di samping pria itu adalah hal berbeda. Jong Hyuk memandang Dokja dengan curiga karena Dokja tahu terlalu banyak. Tapi di bawah kecurigaan itu ada sesuatu yang lain, kebingungan yang nyaris menyerupai pengenalan. Dokja memperlakukan Jong Hyuk bukan sebagai senjata atau ancaman atau aset strategis, tapi sebagai seorang manusia. Dia berbicara kepada kemanusiaan yang Jong Hyuk habiskan banyak regression untuk menguburnya. Dia merujuk pada momen dan motivasi yang tidak pernah dibagikan Jong Hyuk dengan siapapun, karena tidak ada yang ada di sana, di momen-momen pribadi itu, kecuali penulis yang menulisnya dan pembaca yang membacanya. Bagi Jong Hyuk, ini sangat meresahkan. Bagi Dokja, ini adalah benturan fiksi dan realitas. Momen di mana karakter yang dia cintai di halaman menjadi orang yang rasa sakitnya bisa dia lihat dan tidak bisa dia palingkan. Cerita membangun hubungan mereka dengan kesabaran luar biasa. Mereka berdebat. Mereka berbenturan secara strategis, belas kasih improvisasional Dokja versus kekejaman teroptimalisasi Jong Hyuk. Mereka saling menyelamatkan di momen-momen ketika saling menyelamatkan memerlukan pengorbanan keuntungan taktis. Perlahan, dengan enggan, melalui akumulasi bukti yang tak bisa ditolak keduanya, mereka mulai saling percaya. Bukan kepercayaan dalam arti sederhana. Kepercayaan dalam arti mendalam, jenis kepercayaan yang mengakui bahwa orang lain melihatmu dengan jelas, melihat seluruhmu, dan memilih untuk berdiri di sampingmu. Jong Hyuk tak pernah terlihat. Tidak di sepanjang semua regressionnya. Tidak oleh siapapun. Dia ditakuti, dihormati, dipakai, ditentang. Tapi tak pernah dilihat. Tak pernah dipahami. Kesepian sang regresor itu mutlak. Bukan karena tidak ada orang di sekitarnya, tapi karena tidak ada yang bertahan. Setiap orang yang pernah dikenal Jong Hyuk telah diriset. Setiap hubungan telah dihapus. Setiap momen koneksi telah ditimpa oleh regression berikutnya. Dia ada dalam tense, kini permanen, dikelilingi orang-orang yang menemuinya untuk pertama kalinya di setiap kehidupan, sementara dia memikul memori terakumulasi dari setiap versi mereka yang telah dia saksikan mati. Dokja selalu melihatnya. Selama 13 tahun, dari sisi lain layar, dia melihat Yoo Jong Hyuk lebih jelas daripada siapapun di dunia. Dan sekarang, berdiri di dalam cerita, dia masih melihatnya. Bobot emosional dari hubungan inilah yang mengubah ORV dari sebuah manhwa bertahan hidup yang sangat bagus menjadi salah satu karya yang mendefinisikan medium ini. Ini bukan tentang kekuatan. Bukan tentang sistem atau skenario atau constellations. Ini tentang dua orang yang sangat kesepian yang menemukan, di tengah kiamat, koneksi yang tak bisa ditemukan keduanya di dunia sebelum dunia berakhir. Pada bab ke-100, Kim Dokja bukan lagi pria yang dulu. Pegawai kantoran pendiam yang melangkah ke gerbong kereta bawah tanah tanpa apa-apa selain ponsel berisi bab-bab novel telah menjadi pemimpin, ahli strategi, sosok yang ditonton The Constellations dengan perhatian terpesona. Partinya, orang-orang yang dia pilih untuk diselamatkan, karakter-karakter yang dia tolak biarkan plot membuangnya, bertarung di sisinya dengan loyalitas yang tak pernah dihasilkan narasi asli novel. Tapi, transformasi paling signifikan itu internal. Dokja memulai cerita ini sebagai pembaca, pengamat, pria yang seluruh hubungannya dengan dunia dimediasi melalui teks. Dia memahami hal-hal dengan membacanya. Dia memproses emosi dengan menonton karakter mengalaminya. Dia hidup dalam setiap arti yang berarti dengan jarak dari realitas. Kiamat melucuti jarak itu. Dia tak bisa membaca tentang keberanian Lee Ji-hye. Dia harus menyaksikannya, harus berdiri di sampingnya saat dia bertarung, harus melihat ketakutan yang dia tolak tunjukkan, harus memahami bahwa keberaniannya bukan perangkat naratif tapi pilihan yang dia buat di setiap momen. Dia tak bisa membaca tentang pertumbuhan Jung Hae-won. Dia harus berpartisipasi di dalamnya, harus berlatih dengannya, harus mempercayainya dalam pertempuran, harus mengakui bahwa orang yang menjadi dirinya bukan orang yang digambarkan novel, karena kehadirannya telah mengubah ceritanya. Dia tak bisa membaca tentang rasa sakit Yoo Jong Hyuk. Dia harus memandangnya, harus duduk di hadapan pria yang telah mati ratusan kali, dan tidak memalingkan wajah dari bukti apa biayanya bagi dia. Pembaca menjadi partisipan, audiens menjadi karakter. Dan pengetahuan yang dulu terasa seperti kemahatauan,
Kepastian seperti dewa dari seseorang yang telah membaca akhir mulai terasa seperti sesuatu yang sangat berbeda. Sebuah beban, sebuah batasan, sebuah kandang yang dibangun dari bab-bab dan plot point yang sudah dilampaui oleh dunia nyata. Karena cerita yang dijalani Dokja bukan lagi cerita yang dia baca. Intervensinya, hubungannya, penolakannya untuk menerima pengorbanan novel, semua itu telah mendorong garis waktu ke wilayah yang tak terpetakan. Novel tak bisa memberitahunya apa yang terjadi selanjutnya. Untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, Kim Dokja tidak tahu apa yang akan datang. Dan untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, dia hidup. Bukan membaca tentang hidup, menjalaninya. Ada satu adegan. Saya tidak akan membocorkan spesifiknya, karena dampaknya bergantung pada tiba di sana tanpa spoiler. Di mana Dokja memandang orang-orang di sekitarnya dan menyadari bahwa dia tidak lagi membaca cerita mereka. Dia ada di dalam cerita mereka. Mereka ada dalam ceritanya. Batas antara pembaca dan karakter, antara pria yang menonton dari luar dan pria yang berdarah di samping mereka, telah lebur. Dan peleburan itu bukan kemenangan, itu menakutkan. Karena pembaca bisa menutup buku, karakter tidak bisa. Transisi dari cerebral ke emosional adalah pencapaian penentu 100 bab pertama ORV. Itu dimulai sebagai latihan intelektual. Pembaca dengan keuntungan unik menavigasi kiamat berbasis sistem. Itu berakhir sebagai sesuatu yang sangat manusiawi, seorang pria yang belajar bahwa mengetahui sebuah cerita tidak sama dengan menjalaninya, dan bahwa realitas yang berantakan, menyakitkan, tak terprediksi dari peduli pada orang bernilai lebih dari semua pengetahuan masa depan di dunia. Itulah part 1, 100 bab pertama. Fondasinya. Omniscient Reader's Viewpoint. Jeonjijok Dokja Sijom tersedia di Webtoon dengan manhwa oleh Sleepy Sea dan Reddit Studio yang diperbarui secara rutin. Novel oleh Sing En Song sudah tamat di 551 bab. Apa yang saya bahas hari ini adalah permulaan dari cerita yang tidak berhenti eskalasi. Politik The Constellation memperdalam menjadi peperangan kosmik skala penuh. Skenario berevolusi dari tantangan bertahan hidup menjadi krisis eksistensial. Arsitektur metatekstual, cerita tentang cerita, mencapai kesimpulan yang mendefinisikan ulang arti kata pembaca. Dan hubungan antara Kim Dokja dan Yoo Jung Hyuk menjadi salah satu kemitraan paling menghancurkan secara emosional di seluruh medium ini. Part 2 dari kompilasi ini meliput arc tengah dan akhir akan datang. Dan saya akan memberitahu Anda sekarang, dengan keyakinan penuh, apa yang datang selanjutnya membuat semua yang baru saya ceritakan terlihat seperti prolog. Jika Anda sampai sejauh ini dan Anda ingin lebih banyak, subscribe. Anda telah mendapatkannya. Manhwa Recap Vault meliput cerita-cerita paling memikat dalam genre ini, dan ORV adalah alasan channel ini ada. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.